Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini semuanya dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur karenanya. Karena istiqamah di atas jalan keilmuan merupakan salah satu jalan keselamatan seseorang dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di surat Al-Ahqaf, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-21. Ayat ini dan yang setelahnya ini merupakan inti dari surat Al-Ahqaf itu sendiri. Di sini akan banyak dibahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad yang mereka berada di Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur akha 'Ad idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akha 'Ad, yaitu saudara kalian dari kaum 'Ad. Saudara yang dimaksudkan di sini itu Rasulullah diperintahkan untuk mengingat saudaranya, artinya saudara dari jalur agama, bukan saudara senasab. Siapa yang diinginkan dalam ayat ini yaitu kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadhkur akha 'Ad. Ingatlah tentang saudara kaummu, yaitu saudara dari kaum 'Ad, artinya kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Idh andara qaumahu bil ahqaf. Ketika Nabi Hud alaihi salatu wassalam ini memperingatkan kaumnya di Al-Ahqaf, sehingga nama inilah yang dijadikan menjadi nama di surat ini. Al-Ahqaf yaitu daerah tanah berpasir di bagian selatan Jaziratil Arab. Di situ dulu ada kaum, yaitu kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum 'Ad. Mereka tinggal di Al-Ahqaf namanya. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan telah sampai kepada mereka para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Itu peringatan dari kalangan para nabi-nabi sebelumnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul yang pertama. Apa peringatan mereka? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kepada kalian, aku takut kalian akan ditimpakan dengan siksaan yang sangat besar. Itu siksaan pada hari kiamat kelak ketika kalian melakukan kesyirikan, melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kaum 'Ad saat diberikan ancaman, diberikan peringatan oleh para nabi-nabi mereka, dan di antaranya adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan, qalu ajitana lita'fikana. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami an alihatina, dari sesembahan-sesembahan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka datanglah kepada kami siksaan
yang engkau janjikan selama ini, yang kau ancamkan kepada kami selama ini, in kunta minas sadiqin, apabila engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi mereka mendustakan dakwahnya Nabi Hud, dan ketika diberikan ancaman berupa siksaan, maka mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil akan terjadi. Mereka menganggap bahwa itu adalah hanya omongan yang tidak ada buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya, Nabi Hud alaihissalatu wassalam, untuk mengatakan kepada mereka, qala innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Hud alaihissalatu wassalam, sesungguhnya ilmu tentang kapan datangnya siksaan untuk kalian yang sudah aku ancamkan kepada kalian, pengetahuan tentang masalah itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dan aku hanyalah menyampaikan dakwah kepada kalian. Aku diutus untuk membawakan dalil, membawakan peringatan kepada kalian. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dan aku melihat kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang tidak berpengetahuan, kaum yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ya, ketika seorang itu memiliki iman dalam hatinya, saat diberikan ancaman dan peringatan, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah menantang kapan datangnya siksaan itu akan datang. Dan di antara perbedaan antara umat-umat sebelumnya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umat yang terdahulu ketika mereka tidak mengikuti dakwah Rasul mereka, setelah diperingatkan kepada mereka berkali-kali, maka adab yang besar akhirnya menimpa kepada mereka. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan diadab dengan adab yang menghancurkan semuanya, berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Maka ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana detik-detik mereka mendapatkan adab yang besar yang dijanjikan oleh Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim." Ketika mereka melihat awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, jadi mendung awan hitam yang datang ke lembah mereka, maka apa kata mereka? Qalu hadza 'aridum mumtiruna. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi ketika gelap, datang awan yang membawakan air hujan, maka mereka mengatakan hadza 'aridum mumtiruna. Inilah awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Bal huwa mastajaltum bih. Bahkan itu adalah siksaan yang selama ini mereka minta untuk disegerakan. Rihun fiha adzabun alim. Yang awan itu membawa angin, yang angin itu membawa siksaan yang sangat pedih. Jadi awan itu tidak membawakan hujan untuk mereka yang memberkahi mereka, tapi di dalamnya membawa siksaan yang sangat pedih untuk mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika melihat awan yang hitam itu, beliau itu khawatir karena orang-orang kaum Ad mereka tertipu, awan yang dianggapnya akan membawa hujan ternyata yang datang adalah siksaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ada angin kencang, ketika ada awan hitam, maka beliau khawatir jangan-jangan ini adalah awan yang membawa siksaan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa dzalika fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan yang hitam atau melihat angin yang kencang, maka diketahui dari wajahnya beliau ini ada kekhawatiran, ada ketakutan. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, aran nasa idza ra'aw al-ghaima farihu rajaa an yakuna fihi al-matar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu
kalau ada awan hitam, kalau ada akan turun hujan, maka mereka itu farihu, mereka bergembira. Sebentar lagi akan hujan, akan sejuk suasana. Itu manusia pada umumnya. Raja'a ayyakuna fihil matar. Mereka berharap sebentar lagi akan segera turun hujan. Wa araka idza ra'aita araftu fi wajhikal karahiyah. Sedangkan aku ketika melihat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awan hitam itu datang, angin itu datang, maka aku melihat ketidaksenangan ada pada wajahmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, beliau mengatakan, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adzabun qad udhiba qaumun birrihi wa qad ra'a qaumul adzaba faqala hadza 'aridun mumtiruna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, aku khawatir kalau awan ini tiba-tiba dia berubah menjadi siksaan. Sebagaimana dulu kaum Ad ketika mereka didatangi oleh awan itu, mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan berikan hujan kepada kami, tapi ternyata awan itu justru membawa azab yang sangat berat bagi mereka. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa ketika bertiup angin yang sangat kencang. Kayaknya pas untuk dihafal di hari-hari ini, hari-hari yang sedang turun hujan ini. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Beliau mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup dengan kencang. Jadi kelihatan angin ini kencang begitu, maka qala, beliau membaca sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka khairaha. Kepanjangan ya. Coba anak ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Coba kita baca lagi bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka khairaha. Bareng-bareng aja coba. Allahumma inni as'aluka khairaha. Oke lah. Wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Sudah hafal ya? Coba kita baca bareng-bareng saja. Jadi anak baca, antum juga baca begitu. Jadi cuma 3. Kebaikan di dalamnya dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Anak terjemahkan ya supaya antum lebih mudah menghafalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin itu. Allahumma inni as'aluka khairaha. Itu kebaikan dari rih, dari angin itu. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin tersebut. Bisa jadi angin itu membawa sebuah hujan yang bermanfaat untuk kita. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang dikirim melalui angin tersebut. Jadi kita minta kepada Allah kebaikannya, kebaikan yang dibawanya, dan kebaikan yang dikirim oleh angin tersebut. Sebaliknya kita berlindung kepada Allah. Wa a'udzu bika min syarriha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin itu. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dikirimkan melalui angin tersebut. Ini kayaknya perlu dihafal, karena ketika sudah anginnya kencang kayaknya antum gak sempat buka-buka HP lagi untuk ngafalin ini. Jadi harus spontanitas.
Taib, semoga lah antum punya waktu 1 bulan untuk menghafal ya. Jadi bulan depan sebelum ketemu ana harus sudah hafal insyaallah. Taib, itu doa Nabi SAW ketika bertiup angin yang kencang, karena ingat bahwa angin dan hujan itulah yang dulu sempat membinasakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan jika telah turun hujan ya, tadi kan ketika anginnya kencang, ketika sudah turun hujan, maka kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita hafal, yaitu Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat untuk kami. Kalau hujannya sudah selesai, doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Gimana doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tapi hujan itu dulu yang sempat menghancurkan kaum Ad. Hujan itu disyariatkan kita membaca doa. Doa sebelum hujan, yang tadi itu ketika angin kencang, doa ketika hujan, dan doa setelah hujan. Doa ketika sebelum hujan tadi yang Allahumma inni as'aluka khairha dan seterusnya tadi. Doa ketika hujan Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa setelah hujan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kenapa demikian rupa? Karena hujan ini merupakan rahmat yang luar biasa. Sampai-sampai setelah hujan disebutkan dalam hadis qudsi, manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penurun hujan, dan ada yang berkeyakinan bahwa hujan itu diturunkan dari bintang ini dan bintang itu. Dan keyakinan itu yang menjadikan mereka kufur. Jadi hati-hati ketika musim hujan, itu banyak amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya keyakinan bahwa yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ketika turun hujan agar kita diberikan banyak kebaikan. Tapi kita lanjutkan ayatnya lagi tentang bagaimana hancurnya kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-25, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Angin tersebut itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya dengan izin dari Rabb mereka. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dan tidaklah tersisa dari kejadian itu illa masakinuhum, kecuali hanya tinggal serpihan rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka. Adapun binatang ternak, harta, bahkan mereka sendiri, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang mujrim, yang berdosa. Angin yang binasakan kaum Ad adalah angin dabur. Itu angin yang bertiup dari barat yang sangat kencang, dan angin itu bertiup selama 7 malam 8 hari terus menerus. Jadi anginnya itu selama 7 malam 8 hari terus menerus, tidak ada hentinya, dan itu menembus ke jantung-jantung mereka sampai ada yang diangkat kemudian dipatahkan, dan tidak ada tersisa dari mereka satupun yang selamat. Sehingga kalau seorang itu melihat kejadian itu, maka mereka hanya melihat serpihan rumah yang kosong dari penghuni dan tidak ada satupun yang bisa selamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ketika menggambarkan hancurnya kaum Ad dengan angin yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin tersebut kepada mereka sab'a layali wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam 8 hari yang angin itu bertiup dengan terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, niscaya engkau akan melihat mereka itu mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang lapuk. Jadi antum pernah mendinginkan sesuatu ya di freezer, itu kan kaku ya. Kemudian ketika dibantingkan dia pecah gitu. Misalnya es yang asalnya cair kemudian dibekukan kemudian pecah. Nah, kaum Ad itu, mereka itu manusia
karena kena angin 7 malam 8 hari itu kaku mereka. Kaku kemudian diangkat terus jatuhkan ke bumi, mereka itu patah seperti kurma yang lapuk. Jadi kepalanya itu di bawah begitu, jadi patah mereka. Bukan ini karena saking dinginnya sehingga sampai patah. Bahkan disebutkan angin itu tidak hanya mengangkat mereka tapi juga menembus ke jantung-jantung mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal tara lahum mim baqiyah. Dan kalian dan engkau tidak akan melihat seorang pun yang tertinggal di antara mereka. Ayat yang mulia ini adalah salah satu uslub yang digunakan dalam Al-Quran agar pembaca ini terlibat. Jadi ketika Allah sebutkan tentang kehancuran kaum Ad, tiba-tiba iltifat ya, tiba-tiba kata ganti itu berubah menjadi pembaca. Fahal taro, dan engkau yaitu pembaca, fahal tara lahum bim baqiyah, engkau tidak akan melihat mereka itu tersisa seorang pun. Jadi seandainya kita hidup waktu itu, kita hadir datang ke tempat kejadian itu di Al-Ahqaf di selatan Jaziratul Arab, maka seandainya kita lihat, maka di sana tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Allah menyebutkan dengan fahal tara, bukan fahal yara. Artinya kita seolah-olah berinteraksi dengan ayat yang mulia ini dan ikut terlibat di dalam bagaimana kehancuran kaum Ad dengan azab yang sangat pedih, yaitu angin yang bertiup selama 7 malam 8 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan kehancuran kaum Ad, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idah. Sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka, itu kaum Ad itu adalah orang yang kuat di dalam masalah urusan dunia. Immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'a wa absara wal af'idah. Mereka itu orang yang kuat dalam urusan dunia. Mereka panjang usianya, mereka kuat badannya, mereka banyak hartanya dan anak-anak mereka. Dan kedudukan itu tidak diberikan kepada orang-orang Quraisy Mekah waktu itu. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Ternyata pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka tidak bermanfaat sama sekali. Artinya mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah. Mereka itu berpaling mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka diliputi dengan sisaan yang dahulu mereka selalu mengolok-oloknya, selalu menghinanya. Ini merupakan peringatan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang kuat secara fisik, secara finansial, kedudukan, itu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Jangankan kita yang seperti ini, kaum Ad itu fisiknya luar biasa. Sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kaum Ad itu kaum yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Mereka biasa membangun rumah dari bebatuan, dari gunung itu dilobangi oleh mereka. Kaum yang sangat kuat, usianya panjang, fisiknya kuat. Tapi tahukah kita apa kehancuran kaum Ad? Apakah dengan peperangan? Ternyata mereka kalah dengan angin yang tidak tampak secara kasat mata. Betapa banyak orang yang kuat, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dianggap besar oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un." Sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, di sekitar Makkah. Ada kaum Ad yang tadi kita ceritakan, di sana juga ada kaum Samud, di sana juga ada, di sekitar sana ada juga kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yang semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menghancurkan mereka, la'allahum yarji'un, maka ini hendaknya menjadikan mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Mengapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bal
dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, dan itu merupakan sesembahan itu akan lenyap dari mereka, itulah kesombongan mereka dan apa yang telah mereka adakan dahulu. Taib, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Ad, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pembicaraan yang lainnya. Kalau tadi adalah kaum yang sombong, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat dahsyat. Kemudian Allah menceritakan ada makhluk lain, yaitu di kalangan bangsa jin, yang tidak diutus Rasul secara khusus kepada mereka, tapi mereka ini ingin belajar ilmu agama. Jadi kaum Ad itu ada nabinya, bahkan Nabi Hud bukan satu-satunya nabi bagi mereka, itu salah satunya saja. Itu mereka berpaling. Ternyata ada makhluk lain, yaitu para jin, yang mereka ini justru ingin belajar agama kepada Nabi SAW, dan di bangsa mereka tidak ada satu orang nabi pun yang diutus. Ayat yang ke-29 ini merupakan lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin. Kalau antum masih ingat, ketika turunnya surat Al-Jin itu, waktu itu bangsa jin tidak bisa mencuri berita dari langit. Mereka punya pekerjaan memberikan serpihan informasi kepada para dukun-dukun yang ada di bumi. Jadi mereka menyelinap di beberapa tingkatan di langit untuk apa? Untuk mendengarkan pembicaraan di kalangan malaikat, apa bocoran berita yang akan terjadi di bumi. Misalnya ada pembicaraan, ntar lagi akan terjadi banjir. Banjirnya di mana nggak tahu. Nah, kemudian berita itulah disampaikan kepada para dukun-dukun yang ada di bumi. Dan mereka mendapatkan kompensasi dari situ. Nah, ketika Nabi SAW diutus, tiba-tiba pintu-pintu langit itu tertutup. Nggak ada lagi celah bagi mereka untuk bisa menyelinap, mencuri berita dari langit. Sehingga waktu itu bangsa jin ini melakukan rapat pleno raksasa. Jadi berkumpul semuanya karena kehilangan job mereka. Mereka tidak bisa lagi mencuri berita. Mereka mengadakan rapat besar, kemudian mereka membentuk sebuah tim untuk mencari kebenaran. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya berangkatlah beberapa kelompok. Salah satunya yang berangkat di Tihamah, yang berangkat ke Tihamah. Nah, di Tihamah itu waktu itu Rasulullah sedang perjalanan dan beliau berhenti di Tihamah untuk sholat subuh. Ketika itu Rasulullah sholat mengimbau para sahabat dan mereka dengar Al-Quranul Karim yang mulia. Kemudian mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan sekali. Kami beriman dengan Al-Quran tersebut. Kemudian mereka pulang menjadi da'i. Menjadi da'i untuk mengajak kaumnya kembali kepada Islam. Karena di bangsa jin itu sama dengan bangsa manusia. Di sana ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang solih, ada yang kufur, dan demikian seterusnya. Jadi sama dengan bangsa manusia. Nah, setelah itu selesai, setelah mereka ada dakwah di bangsa jin, maka beberapa bangsa jin itu mengutus utusan untuk belajar kepada Nabi. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-29 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an." Ingatlah ketika kami mengirimkan sekelompok bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran darimu wahai Rasulullah. Mereka datang belajar Al-Quran, subhanallah. Jauh-jauh mereka mendatangi Nabi untuk belajar Al-Quranul Karim. Falamma hadaruhu, ketika mereka sampai di majlisnya Nabi. Jadi kalau ini sengaja belajar, kalau yang kemarin tidak sengaja mendengarkan Al-Quran, kalau yang sekarang mereka belajar Al-Quran dari Nabi, maka falamma hadaruhu, ketika mereka telah hadir di hadapan Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Qalu ansitu. Wahai teman-teman, diam. Ini Al-Quran sedang dibacakan. Disuruh diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan ketika telah selesai, mereka diajarkan oleh Nabi ayat-ayat Al-Quran, maka mereka balik kepada kaumnya memberikan peringatan sebagai da'i. Jadi mereka belajar kepada Nabi Al-Quran, dapat ayat dijelaskan kepada kaumnya yang ada di bangsa jin. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, memiliki sababun nuzul. Surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-29 ini ada sababun nuzulnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat pakar tafsir yang tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana diturunkan, dan kepada siapa ditujukan.
Salah satunya beliau menjelaskan tentang sababun nuzul ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan habatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'an bi batni nakhlin. Para jin itu turun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang membaca Al-Qur'an di lembah kurma. Jadi sebuah lembah di lembah kurma, maka datanglah mereka ke sana. Falamma sami'u, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, qalu sah, maka mereka mengatakan sah gitu, diam gitu, mengingatkan kepada temannya. Berapa jumlah mereka yang belajar kepada Nabi itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kana tis'atun, jumlah mereka 9 jin yang belajar untuk Nabi, belajar kepada Nabi untuk belajar Al-Qur'an. Ahaduhum Zaiba'ah, yang salah satunya atau Zauba'ah ya, salah satunya itu, salah satu nama jinnya adalah Zauba'ah, salah satu dari 9 jin tersebut. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat yang mulia ini, id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah bahwa dulu ada sekelompok jin yang datang kepadamu untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ada berapa tadi jinnya? Ada 9. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka datang maka mereka mengatakan diam. Dan ini seharusnya majelis Al-Qur'an seperti ini. Majelis yang tenang, majelis yang tidak ada kebisingan, karena bangsa jin mereka dulu seperti itu, mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian pada awalnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu kehadiran jin-jin tadi pada awalnya. Tapi setelah kejadian tersebut, maka setelah kejadian yang di awal itu, yang turunnya surat Al-Jin, maka bangsa jin ini mengirimkan utusan kepada mereka dan sengaja bertemu di lembah, di pohon kurma tadi, di lembah kurma tadi. Maka saat itulah mereka belajar sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi ini memang sengaja Rasulullah ngajari mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani da'iyal jinni." Telah datang kepadaku da'iyal jinni, dai dari kalangan bangsa jin. Jadi ustadz mereka begitu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu ma'ahu, maka aku pun berangkat bersama mereka. Fa qara'tu alaihimul Qur'ana. Jadi ketika sudah janjian, maka Rasulullah berangkat bersama mereka untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Qala fantalaqa bina, kemudian Rasulullah membawa kami pergi. Fa'atharana atharahum, ditunjukkan bekas-bekas mereka. Wa athara niranihim, ditunjukkan perapian mereka. Jadi mereka membuat perapian pembakaran api. Kemudian wasa'aluhu zada, dan ditunjukkan pula perbekalan mereka. Faqala lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum au fara ma yakunu lahman wa kulu ba'aratin alafun lidawabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu ya punya makanan ya, punya bekal, yaitu semua tulang binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, yang ada pada diri kalian ketika masih ada dagingnya, jadi tulang yang masih ada serpihan daging. Dan itulah makanan mereka begitu, dan semua kotoran binatang ternak, maka itu menjadi perbekalan mereka. Jadi mereka berangkat kepada Nabi itu tidak tangan kosong, tapi mereka membawa bekal ya, tulang-tulang yang masih ada dagingnya dikit-dikit, kemudian juga kotoran-kotoran binatang sebagai bekal mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bangsa jin itu mereka makan dan mereka minum. Bahkan mereka juga beranak pinak seperti manusia. Jadi mereka sama seperti kita, cuman bahannya mereka dari bahan api, sehingga tidak seperti fisik seperti kita, artinya tubuhnya enggak seperti kita. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastanju bihima," janganlah kalian beristinja dengan keduanya, dengan tulang dan dengan kotoran binatang. Kenapa? Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Karena tulang dan kotoran hewan itu makanan saudara kalian di kalangan bangsa jin.
Jadi mereka punya makanan, makanya tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran binatang. Taib. Ini semua menunjukkan ikhwati fillah bahwa Rasulullah sengaja memberikan kajian muhadharah untuk bangsa jin. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan fahadhihi turuku. Sudah adzan ya? Belum ya? Oke. Fahadhihi turuku kulluha tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba ilal jinni. Semua jalur-jalur periwayatan ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja pergi menemui para jin. Jadi sengaja ada waktu khusus ngajari bangsa jin. Kemudian bahkan disebutkan di sini ilal jinni qasdan, secara sengaja. Fatala alaihimul Qur'ana. Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wada'ahum ilallahi azza wa jalla, dan mereka diseru, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'allahu ta'ala lahum ala lisanihi wa hum muhtajuna ilaihi fi dzalikal waqti. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum-hukum yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi ini loh cara ibadah, ini cara ini disebutkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pengajaran Al-Qur'an tersebut. Taib. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala membuat satu istidlal yang sangat luar biasa. Kenapa bangsa jin itu sampai jauh-jauh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengambil sebuah dalil dari kejadian ini, dari ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan qad istadalla bihadhil ayah. Maka ayat ini menjadi sebuah dalil ala annahu fil jinni nuzurun wa laysa fihim rusulun. Ini sebagai dalil bahwa di kalangan bangsa jin itu yang ada hanyalah pemberi peringatan, yang ada hanyalah dai, pemberi peringatan, walaysa fihim rusulun, dan mereka tidak punya rasul. Seandainya ada rasulnya nggak perlu datang ke Rasulullah. Mereka tidak punya rasul. Wala syakka annal jinna lam yab'atsillahi minhum rasulan, dan tidak ada keraguan bahwa Allah tidak akan pernah mengutus rasul dari kalangan bangsa jin. Jadi rasul itu khusus dari manusia, dan kita beruntung dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul tidak hanya untuk kalangan manusia, tapi juga untuk kalangan bangsa jin. Yang menjadi penekanan bahwasanya lihatlah bangsa jin yang semangat belajar Al-Qur'an. Mereka jauh-jauh belajar, dan bangsa jin ini ya, di antara kelebihannya hati mereka itu mudah tersentuh. Jadi mereka ketika dengar ayat mereka menangis, itu bangsa jin. Beda dengan manusia yang kadang-kadang ada sifat kesombongan dalam hatinya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini bangsa jin setelah belajar kepada Nabi, mereka pulang ke kaumnya, mereka jadi dai. Mereka berdakwah, mengajak kaumnya. Mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, wahai kaum kami, aku telah mendengar kitab yang diturunkan setelah kitabnya Musa. Itu kitab apa? Kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yang kitab itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabul, Injil dibenarkan sama kitab Al-Quran itu. Kemudian jin mengatakan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Isinya merupakan petunjuk kepada jalan yang benar dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang menarik ikhwati fillah, kenapa bangsa jin ini dalam dakwahnya mengatakan kitaban unzila mim ba'di Musa. Padahal kita tahu ya, rasul yang di kalangan Bani Israel yang lebih dekat dengan Nabi, rasul siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Seharusnya kan jin ini kan terus belajar ini. Belajar dari nabi-nabi sebelumnya, dan mereka dapat generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jin ini bisa mati, bisa meninggal dunia mereka. Nah, yang menarik adalah kenapa jin itu tidak mengatakan telah datang kepada kami, telah turun kepada kami sebuah kitab yang datang setelah kitabnya Nabi Isa. Kok dikatakan mimba di Musa? Padahal seharusnya mereka itu yang dekat adalah dengan kitab Injil, bukan dengan kitab Taurat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kenapa disebutkan Taurat? Karena Taurat itu adalah ajaran inti dari Bani Israel. Sedangkan Injil hanyalah penyempurna dari Taurat.
Sehingga di Injil tidak ada syariat yang baru kecuali hanya menyempurnakan dan merevisi. Sehingga ketika tidak disebutkan dalam Injil, maka kembali ke kitab induknya di Taurat. Sehingga intinya kitabnya Bani Israil adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lam yadhkuru Isa. Tidak disebutkan oleh jin itu Isa. Kenapa? Lianna Isa alaihi salam unzila alaihi al-Injil fihi mawa'idh wa tarqiqat wa qalilun min at-tahlil wa at-tahrim. Karena di dalam Injil, kitabnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu banyak berisi nasihat dan bimbingan. Dan di dalamnya itu tidak banyak yang membahas tentang halal haram. Hanya motivasi, bimbingan, halal haramnya dibahas di kitab induknya di kitab Injil. Wa huwa fil haqiqati kal mutammimil li syariati Taurah. Maka itu semua ibaratnya seperti penyempurna kitab Taurat. Jadi Injil penyempurna kitab Taurat. Fal umdatu huwa Taurah. Dan yang umdah, yang pokok di kitabnya Bani Israil adalah kitab Taurat. Jadi seharusnya orang-orang yang mendapatkan kitab Injil, maka mereka tetap harus belajar Taurat. Kenapa demikian? Karena Injil ini sifatnya hanya penyempurna. Hukum yang asli itu ada di kitab Taurat. Taib, Masya Allah. Itu perkataan bangsa jin ya. Masih belum ya? Adzan, oke, baik. Kita dengarkan adzan dulu. Nanti insya Allah kita teruskan beberapa ayat untuk mengakhiri surat Al-Ahqaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pada beberapa ayat terakhir di surat Al-Ahqaf, kita coba murajaah dulu beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari di sesi yang pertama tadi. Jadi kalau kita ditanya yang dimaksud dengan Al-Ahqaf itu apa kira-kira? Al-Ahqaf adalah sebuah tempat di selatannya Jaziratul Arab yang dulu di situ pernah ada kaum, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaum Ad itu dihancurkan dengan adab apa? Dengan angin selama 7 malam 8 hari terus menerus, dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Kemudian di antara yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang mulia ini, yaitu disyariatkan kita membaca doa ketika terjadi angin yang kencang. Apa tadi doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kalau ketika hujan kita berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Setelah hujan selesai, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Taib, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bangsa jin yang semangat untuk menghadiri majelis Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah kurma, lembah pohon kurma. Berapa tadi jumlah mereka yang belajar? 9. Yang salah satunya namanya siapa? Zauba'ah. Zauba'ah salah satu dari nama jin, dan hadisnya itu adalah hadis yang sanadnya sahih dalam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan antum bisa bayangkan ya ikhwati fillah, kehadiran mereka ya. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran itu mereka datang itu dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat tadi itu, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni. Ingatlah ketika kami mengarahkan para jin. Jadi sarafna itu diarahkan, dipalingkan, diarahkan begitu. Artinya secara bahasa begini, bangsa jin itu yang 9 tadi itu datang kepada Nabi itu bukan kebetulan lewat mereka, tapi sengaja yang mendatangkan siapa? Allah. Wa id sarafna, ada kata kami di situ. Kamilah yang menghadirkan mereka kepadamu untuk belajar Al-Qur'an. Nah begitu. Maksudnya begini, ternyata yang hadir di majelis ilmu, terutama di majelis Al-Qur'an itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ada berapa ini? Ada 900 orang enggak ini? Tadi kan 900 orang harusnya. Jadi yang datang itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu ditujukan ke kita gitu, ingatlah ketika sekian orang datang ke Masjid Ar-Rahmah untuk belajar Al-Qur'an gitu. Sarafnya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan mereka. Artinya hadir di majelis ilmu itu taufik dari Allah. Banyak orang yang lebih sehat, lebih longgar waktunya, lebih kuat fisiknya, tapi tidak dia mendapatkan hidayah seperti yang kita dapatkan. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah jalan-jalan kebaikan. Majelis kita Masya Allah nih, karpet, lampu terang. Bayangkan majelis Nabi tadi yang disebutkan. Mereka itu pakai perapian, mereka bawa bekal, mereka datang dari tempat jauh dan di lembah pohon kurma, bukan tempat yang halus seperti ini. Artinya kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Diberikan kemudahan dan diberikan fasilitas yang seharusnya menjadikan kita lebih semangat untuk belajar ilmu agama. Dan sepulangnya mereka dari majelisnya Nabi, maka mereka menjadi dai. Seharusnya seperti itulah kita. Antum berusaha mendakwahkan Islam ini, minimal ikut share lah ya di media sosial, minimal itu. Ikut membagikan kebaikan yang siapa tahu dari mereka ada yang mendapatkan hidayah. Karena itulah dulu dai-dai di kalangan para jin, yang mereka setelah pulang dari majelisnya Nabi, mereka berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita ditanya oleh yang enggak hadir misalnya, kenapa bangsa jin mengatakan kitaban mim ba'di Musa? Padahal kita tahu seharusnya kitab yang datang sebelum Al-Qur'an adalah kitab Injil. Jawabannya gimana? Karena kitab yang induk di kalangan Bani Israel adalah kitab Taurat, sedangkan Injil hanyalah penyempurna dari kitab Taurat. Taib. Sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana kondisi bangsa jin yang telah belajar Al-Quran kepada Nabi. Setelah tadi mereka mengajak kaumnya, mereka kembali menyeru lagi pada ayat yang ke-37
dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan ucapan mereka. Mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Wahai kaumku, ikutilah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ikutilah dai-dai Allah. Apa keutamaannya ketika kalian mengikuti para dai itu? Yaghfir lakum min dunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian, melepaskan kalian dari siksaan yang pedih. Karena kita tahu ya, isi neraka itu selain bebatuan, isinya siapa? Manusia dan bangsa jin. Jadi jin pun yang durhaka diancam neraka. Maka dai ini lihat bagaimana cara dia berdakwah. Diingatkan, kalau kalian mau mengikuti dakwah ini, maka keutamaannya Allah akan ampuni dosa kalian, dan kelak pada hari kiamat kalian tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalian diselamatkan dari adab yang pedih. Dan demikianlah dakwah. Kita ngajak kalau mengikuti manhaj yang lurus, agama yang benar, maka insya Allah akan terbimbing, akan mendapatkan rahmat, dan demikian seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, wa man lam yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya. Barang siapa yang tidak mengikuti seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, tidak mau mengikuti dakwah itu, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala di bumi. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada yang bisa memberi perlindungan kepada mereka. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini semua gambaran dakwah yang dilakukan oleh bangsa jin setelah belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah itu banyak, ikhwati fillah. Dakwah tidak hanya menyeru, dakwah juga bisa dengan hal, dengan keadaan. Antum bertutur kata yang santun, yang lembut, itu bagian dari dakwah. Karena orang akan melihat, oh seperti ini yang ikut kajian. Antum berbakti kepada orang tua, itu bagian dari dakwah. Dan demikian seterusnya. Apalagi kita ikut membagikan kebaikan, maka itu bagian dari dakwah pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak merasa letih karena menciptakan keduanya, itu mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, bahkan sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah bisa menghidupkan kembali mereka dan bisa memberikan balasan kepada mereka. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ingatlah ketika hari orang-orang kafir dihadapkan di neraka. Jadi orang-orang kafir nanti akan digiring ke neraka, dan mereka, sebagian dari mereka digiring dalam kondisi kepalanya di bawah, dan mereka berjalan didampingi oleh 2 malaikat saksi dan malaikat penggiring yang bawa mereka. Mereka digiring kemana? Ke arasatil qiyamah, ke ujungnya mahsyar. Mereka digiring, kemudian mereka berlutut di hadapannya neraka jahanam. Jadi di ujungnya mahsyar itu depannya neraka jahanam. Di situ nanti mereka akan berlutut, mereka digiring ke sana. Dan mereka disebutkan di dalam ayat yang lainnya, mereka akan ditarik ke dalam neraka satu persatu. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, mereka diambil, dilemparkan ke dalam neraka 999 orang. Dari setiap satu cakupan dilemparkan 999 orang, dan semuanya masuk neraka. Dan saat itu anak-anak kecil menjadi beruban karena mereka takut jangan-jangan mereka terkena cakupan yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Karena saking banyaknya orang-orang kafir yang berada di arasatil qiyamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika mereka sudah berada di hadapan neraka, di ujungnya mahsyar, maka akan dikatakan kepada mereka, hadza alaysa hadza bil haqq. Bukankah neraka ini benar-benar ada? Ini bukan hayalan, bukan dongeng, ini sesungguhnya siksaan ini. Apa kata mereka? Qalu bala. Iya, neraka benar-benar ada. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain ya, di surat Al-Ma'arij, ketika orang-orang kafir sudah akan dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka tahu siksaan yang luar biasa. Jatuhnya mereka ke neraka itu 70 tahun lamanya.
Mereka tahu betapa beratnya di sana. Maka mereka berpikir untuk menebus diri mereka dalam surat Al-Ma'arij. Lau yaftadi min adabi rabbihim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Jadi mereka berpikir, bagaimana kalau istriku yang gantikan, anak-anakku, saudara-saudaraku, kalau dia seorang pimpinan, seorang raja, rakyatku tak cemplungkan semua ke sana. Untuk apa? Thumma yunji, supaya dia bisa selamat pada hari itu. Dan disebutkan dalam ayat ini, qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah adab siksaan yang dulu kalian ingkari. Siksaan di neraka itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah siksaan badan, dengan mereka dimasukkan dalam neraka, dibentangkan dalam neraka dalam kondisi tanpa busana. Yang kedua adalah siksaan batin berupa celaan. Ini loh siksaan yang kalian dulu nggak percaya. Rasakanlah siksaan fadhuqu adzabal hun dan semisalnya. Jadi sudah tersiksa badannya, tersiksa batinnya dengan diperolok-olok oleh para malaikat-malaikat zabaniyah, sebagaimana dulu mereka memperolok-olok kebenaran. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan untuk kita semuanya. Setelah kita tahu demikianlah gambaran pada hari kiamat kelak, Allah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Rasulullah, sabarlah kalian wahai kaum muslimin, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Di antara rasul-rasul yang ada itu ada 5 rasul pilihan yang mereka sangat sabar dalam berdakwah mereka. Bagaimana bentuk sabarnya? Wala tastajil lahum, janganlah kalian minta mereka segera diadab. Jadi jangan mendoakan orang kafir semoga segera diadab, segera dibinasakan. Jangan begitu. Sabar. Ya sabar, sehingga siapa tahu dari mereka ada yang mendapatkan dakwah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dijanjikan, yang dijanjikan kepada mereka, itu berupa siksaan, maka mereka itu seolah-olah tidak pernah hidup di dunia illa sa'atan min nahar, kecuali hanya sesaat di siang hari. Disebutkan dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka tidak hidup kecuali asyiyah. Asyiyah itu waktu zuhur dan asar, atau duhaha waktu duha sampai zuhur. Jadi zuhur sampai asar itu rasanya kayak gitu di akhirat nanti. Padahal di situ isinya 50, 70, 80, 100 tahun. Dibandingkan dengan panjangnya kehidupan akhirat, illa sa'atan min nahar, sebentar sekali. Makanya sabar ketika di dunia, jangan banyak mengeluh, sabar karena kehidupan dunia tidak lama. Balagh, cukuplah ayat-ayat seperti ini menjadi peringatan. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, tidak ada yang diberikan adab siksaan oleh Allah kecuali mereka adalah kaum yang fasik, kaum yang menentang, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendapatkan adab maka karena dosa dan kesalahan mereka. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari surat Al-Ahqaf yang terdiri dari 46 ayat yang menggambarkan bagaimana siksaan kepada kaum Ad, karena memang surat-surat Makkiyah biasanya berisi tentang akidah, keyakinan, dan salah satunya adalah keyakinan adanya azab siksaan bagi orang-orang terdahulu yang membangkang, diantaranya adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga ayat ini bisa memantik semangat kita untuk bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan, bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, dan bisa meninggal dunia dalam bacaan Al-Quran yang tertinggi, karena posisi seorang di surga ditentukan dari akhir bacaannya di akhir usianya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Quran memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak, yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga yang sangat banyak kenikmatan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. InsyaAllah kita akan memasuki pembahasan di ayat atau surat yang berikutnya, yaitu surat Muhammad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.